Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati SPDI. Saya adalah mahasiswa PBG Transformasi Angkatan 1 tahun 2025 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri Palupur. Pada kesempatan di pagi hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 5 MI Al-Anwar, Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, dengan tema pembelajaran kisah teladan Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kita memulai pelajaran pada hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa amin ya rabbal alamin. Apakah hari ini ada temannya yang sakit? Absen dulu ya. Rafa Maulana, Widya, Zulfa. Sebelum kita ke materi pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa patriotisme kita, rasa cinta kita kepada negara kita, yaitu Indonesia. Dimohon berdiri. Pancasila, adalah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama negara, rakyat pun sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Silakan duduk kembali. Bagaimana untuk hari ini, siap untuk menerima pelajaran baru? Siap. Pelajaran yang sebelumnya, yaitu pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam, masalah Khulafaur Rasyidin, Khalifah nomor 2 yaitu Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Rasulullah, sahabat yang mulia yang dimuliakan oleh Rasulullah itu disebut siapa? Diberi gelar apa? Khulafaur Rasyidin. Siapa Khalifah nomor 2? Umar bin Khattab. Yang pertama Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Setelah
ini materi kita yaitu khalifah yang nomor 3 adalah Utsman bin Affan. Pembelajaran kita sekarang adalah khalifah Utsman bin Affan. Itu adalah materi kita pada pagi hari ini, yaitu keteladanan Khulafaur Rasyidin Khalifah Utsman bin Affan. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, 1. Menjelaskan latar belakang pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Mengidentifikasi jasa-jasa dan keteladanan Utsman bin Affan dalam kepemimpinan dan meneladani sifat-sifat Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum lanjut ke materi, dulu ada video. Kita menyimak video. Tolong disimak, diamati. Mungkin ada yang tidak dimengerti, yang tidak dipahami. Tolong dicatat ya. Kami, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Utsman bin Affan dan sumur Raumah milik Yahudi. Rasulullah melihat kekejaman kaum Quraisy kepada umat Islam semakin parah. Oleh karena itu, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Mereka yang berhijrah hanya membawa barang-barang seadanya. Bahkan, banyak di antara mereka yang meninggalkan semua hartanya. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Sesampainya di Madinah, kondisi umat Islam tidak lantas membaik. Mereka harus beradaptasi dari awal. Untuk mengatasinya, Rasulullah kemudian mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Beberapa sahabat mendengar sabda Nabi tersebut, termasuk Utsman bin Affan yang terkenal dermawan. Ia beranjak untuk membebaskan sumur Raumah dan berniat menyumbangkan airnya kepada penduduk Madinah. Wahai Utsman, mau kemana? Kenapa terburu-buru sekali? Aku ingin membeli sumur milik Yahudi, seperti yang disabdakan Rasulullah. Utsman bertemu dengan pemilik sumur, si Yahudi. Ia kemudian mengutarakan niatnya untuk membeli sumur Raumah. Ada keperluan apa kau kemari? Apakah kau hendak membeli air dariku? Ah, tidak. Aku justru ingin membeli sumur yang kau punya. Akan kubayar dengan harga yang tinggi. Aku tidak salah dengar. Orang Yahudi tersebut kaget dengan ucapan Utsman. Ia sempat tergoda dengan penawaran yang diberikan. Wahai Utsman, sebenarnya aku ingin menerima tawaranmu. Tetapi aku takut penghasilanku setiap hari akan berhenti jika aku menjual sumur itu. Ayolah, kamu pasti untung banyak. Baiklah, akan kupikirkan terlebih dahulu. Penduduk Madinah mendengar seruan Utsman bin Affan. Mereka segera berbondong-bondong mendatangi sumur Raumah. Kini mereka mengantri dengan membawa wadah yang lebih banyak dari sebelumnya. Masya Allah, sungguh Utsman memang dermawan. Alhamdulillah, sekarang kita punya air yang cukup untuk sehari-hari. Semua penduduk Madinah memanfaatkan air dari sumur Raumah dengan bijaksana. Bahkan, pemilik sumur sebelumnya juga mengambil air dari tempat tersebut. Setelah sumur tersebut diwakafkan, beberapa pohon kurma di sekitar
sekitar sumur tumbuh dengan cepat dan semakin banyak. Semoga Allah memberikan balasan surga kepada Utsman bin Affan. Amin. Dari video tersebut kita bisa menyimpulkan bagaimana Khalifah Utsman bin Affan. Apakah kalian ada yang tidak bisa dipahami dari video tersebut? Paham atau tidak? Paham. Sudah paham? Saya jelaskan sedikit ya tentang Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan itu orangnya dermawan, dan Utsman bin Affan itu menantunya Nabi Muhammad SAW. Juga Khalifah Utsman bin Affan itu membukukan Al-Quran menjadi salah satu mushaf. Dan di video tadi itu Khalifah Utsman bin Affan memberikan hartanya untuk membeli sebuah sumur. Apa namanya sumur tersebut? Sumur Raumah. Sumur Raumah tersebut yang dimiliki oleh kaum Yahudi, dibeli oleh Utsman bin Affan untuk kepentingan masyarakat Islam, untuk kebutuhan umat Islam yang ada di Madinah. Itu termasuk sifat Utsman bin Affan, yaitu sifat dermawan itu suka sedekah, tidak pelit, dermawan. Sudah paham? Paham? Paham. Sebelum kita berdiskusi tentang materi tersebut, mari kita tepuk semangat karena sudah dilihat, sudah loyo semua, sudah tidak punya semangat ya. Berdiri. Tepuk semangat. Lagi. Tepuk semangat. Ini ada lembar untuk kerja kelompok yang dilakukan dengan diskusi ya. Nama kelompok tulis, nama anggotanya ditulis ya. Bapak apa di sini? Singa. Di sini bapak apa? Mawar. Sini. Sini. Kobra. Singa. Mawar. Kamboja. Kobra. Sudah selesai? Sudah. Sebelum dikumpulkan harus dibaca di depan bersama kelompoknya. Kelompok Melati. Kelompok Melati.
Perkenalkan kami dari kelompok anggota kelompok terserah pilihan masih yang mafiat Viva Fatulwapan Risa Aziza. Satu, apa nilai utama dari kisah sumur rumah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Yaitu sifat yang dermawan, penuh keikhlasan dalam membantu kaum muslimin, penuh ikhlas dan dalam membantu kaum muslimin. Dua, bagaimana perasaan kaum muslimin saat mendapat pelajaran secara agama? Bahagia atau senang? Jika kamu memiliki sesuatu yang berharga, apakah kamu bersedia berbagi dengan kamu? Bersedia karena teman itu lebih membutuhkan dari kita. Tuliskan 3 nilai yang tidak benar dari Khalifah Utsman bin Affan yang bisa diterapkan dalam kehidupan hari-hari. Dermawan, rendah hati, pemalu dalam kebaikan dan ikhlas dalam membantu orang lain. Sudah. Kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Silakan dulu. Selanjutnya Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kamboja. Dari 4 anggota. 1, Dida, Febi, Zulfa, Antia. 1. Apa nilai utama dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Kamboja. Anggota kelompok Dina, Febi, Zulfa, Aditya. 1. Apa nilai utama dari kisah sumur rahmah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Sifat yang dermawan. Buka, ada lain-lain. Dina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kamboja. Anggota kami, Dina, Febi, Zulfa, Adit. 1. Apa nilai utama dari kisah sumur rahmah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan?
sifat yang dermawan penuh keikhlasan dalam membantu kaum muslimin. 2. Bagaimana perasaan kaum muslimin saat mendapatkan ayat surat gratis? Bahagia dan senang. 3. Jika kamu memiliki Sudah selesai? sudah. Dikumpulkan. Bagaimana tentang pelajaran hari ini? Apa? Menyenangkan? Saya mau tanya, siapa khalifah ketiga? Apa saja yang bisa kita teladani sehari-hari dari Khalifah Utsman bin Affan? Sudah paham semua ya? Karena materi sudah selesai, sebelum ditutup dengan doa, sebelum guru akhiri pelajaran pada hari ini, kita tutup dengan doa agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Ya.